Om Swastiastu. Nama saya Hidayah Karika Anini Putri dari Tahun Tabungan absen 37 jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang saya buat. Latar belakang. Pada perkembangan zaman dan teknologi sekarang, masyarakat mulai sangat berhati-hati dalam memilih-milih makanan karena banyaknya orang menjual makanan menggunakan bahan kimia, yang dimana bahan kimia sangat tidak baik bagi kesehatan tubuh. Tidak jarang masih ada masyarakat yang membeli makanan dengan melihat luarnya saja bahwa makanan itu terlihat menarik dan enak, tanpa mereka pikirkan kandungan yang ada di makanan tersebut seperti apa. Maka dari hal itu, saya akan membuat usaha makanan dengan kandungan yang aman tanpa bahan kimia, yaitu saya akan membuat usaha makanan martabak manis karena makanan ini baik dimakan pada saat waktu apapun. Tujuan usaha: memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menambah pengalaman kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, mewujudkan kemampuan dalam berwirausaha, menarik minat konsumen untuk merasakan makanan kami. Deskripsi usaha. Martabak manis merupakan salah satu camilan favorit yang digemari oleh banyak orang di beberapa daerah yang menyebutnya martabak manis sebagai terang bulan. Ini karena bentuk dari martabak manis yang menyerupai bulan purnama. Martabak manis juga memiliki ciri khas yang berbeda di berbagai daerah. Salah satu contohnya adalah martabak manis Bandung, ada pula martabak manis Bangka. Kita dapat dengan mudah untuk menikmati martabak manis yang lezat. Martabak manis dapat ditemukan mulai dari pedagang martabak manis yang menjajankan di gerobaknya di pinggir jalan hingga makanan ini telah menjadi makanan kekinian dengan variasi topping, juga disajikan di beberapa kafe. Hal ini sudah cukup membuktikan kepopuleran martabak manis di kalangan masyarakat sehingga cocok untuk membangun jenis usaha yang satu ini. Analisis produk. A. Jenis produk martabak manis. B. Nama produk martabak manis. C. Keunggulan produk: memiliki bentuk yang berbeda-beda, memiliki rasa dengan berbagai macam, bahan produk yang higienis. Rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, target konsumen kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik di kalangan bawah maupun kalangan menengah dan kalangan atas. Dan juga anak-anak hingga orang tua bisa menikmati makanan ini karena kami membuatnya tanpa bahan kimia dan harga yang relatif murah. Yang kedua, pesaing. Terlalu banyak sekali pesaing di bidang usaha makanan martabak manis. Maka dari sinilah kreativitas kita diuji dengan bagaimana cara kita untuk tetap dapat menarik konsumen agar dapat terus membeli produk dari usaha kita dengan tidak membuat pesaing tersinggung dengan tindakan yang kita lakukan. Yang terakhir ada wilayah pemasaran. Lokasi yang kami pilih untuk dijadikan wilayah pemasaran yaitu media sosial. Karena di zaman sekarang teknologi yang semakin maju, masyarakat lebih banyak untuk aktif di media sosial, sehingga usaha kami dengan cepat bisa menarik konsumen untuk menikmati usaha makanan yang kami buat, dan juga bisa melalui penyebaran brosur.
Rencana operasional dan produksi. Proses produksi. Pembuatan martabak manis ini memerlukan bahan-bahan serta produknya sebagai berikut. Yang pertama, 400 gram tepung terigu serbaguna, 3 butir telur, 500 ml air, 80 gram gula pasir, 30 gram susu bubuk, 8 gram garam, 8 gram baking powder atau soda kue, minyak sayur atau cairan margarin secukupnya, 2 gram vanili bubuk. Tambahan bahan baku, susu kental, meses, keju, dan kacang tanah. Proses pembuatan. Yang pertama, telur dikocok, lepas, kemudian masukkan sedikit air hingga berbuih. Yang kedua, lalu campurkan semua bahan kering secara merata dan masukkan dalam campuran air dan telur tadi. Setelah itu, aduk hingga semua bahan tercampur menjadi satu. Masukkan vanili bubuk dan minyak sayur atau margarin yang sudah dicairkan. Kemudian aduk sampai rata. Setelahnya, diamkan adonan selama 30 menit dan tutup dengan kain kering hingga mengembang. Setelah 30 menit dan adonan sudah mengembang, maka tuangkan adonan ke dalam cetakan yang sudah dipanaskan dan tutup sampai permukaan martabak menjadi pori-pori kecil maupun besar. Beri sedikit taburan gula pada permukaan adonan, lalu tutup kembali hingga matang kecoklatan. Kemudian martabak siap diangkat dan diolesi dengan margarin, lalu ditaburi dengan beberapa bahan yang diinginkan. Martabak dilipat dengan diolesi lagi di bagian atasnya dengan margarin dan dipotong-potong menjadi beberapa bahan agar lebih mudah untuk dinikmati, dan martabak manis siap untuk dinikmati. Lokasi produksi. Lokasi yang kami pilih yaitu di daerah yang dekat dengan bahan baku, tidak jauh dari perumahan, dan juga di tempat strategis yang mudah dijangkau oleh konsumen, seperti menyewa tempat di pinggir jalan yang banyak dilalui oleh orang. Kapasitas produksi. Dalam suatu produksi, tentunya akan menghasilkan barang produksi dalam jumlah atau kapasitas produk yang ditargetkan masing-masing perusahaan. Untuk kapasitas produksi dari martabak manis ini, yang kami sediakan per hari yaitu sebanyak 40 porsi untuk tahap awal penjualan selama 4 bulan pertama. Agar keuntungan dapat disesuaikan dengan alat dan bahan yang telah disediakan, nantinya dapat memberikan hasil yang maksimal. Target produksi. Suatu proses produksi tentunya membutuhkan target produksi di masing-masing. Untuk target produksi dari martabak manis yang kami targetkan yaitu untuk penjualan tahap awal kurang lebih 4.800 porsi yang akan terjual selama 4 bulan pertama. Rencana manajemen. Yang pertama, struktur organisasi. Di dalam suatu proses menjalankan sebuah usaha, tentunya sangat perlu untuk memiliki struktur organisasi yang jelas dan bisa diminta pertanggungjawaban, di mana usaha ini memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Penanggung jawab produksi, saya sendiri, Dayu Rika. Penanggung jawab pemasaran, Dayu Oka. Penanggung jawab keuangan dan administrasi, Dayu Sari. Tenaga kerja. Pada proses usaha produksi martabak manis ini, kami hanya perlu
memerlukan 2 orang saja terlebih dahulu pada awal penjualan untuk membantu produksi pembuatan martabak manis ini. Analisis keuangan. Sumber keuangan sangat diperlukan dalam suatu proses produksi usaha. Pada usaha ini, kami mendapatkan sumber keuangan dari hasil gaji selama 3 bulan. Modal awal, bahan baku. Tepung terigu 2 kg seharga 11.000, telur 2 kg seharga 20.000, gula pasir 1 kg seharga 10.000, garam 1 bungkus seharga 4.000, baking powder atau soda kue 1 bungkus seharga 3.000, margarin 1 bungkus seharga 7.000, vanili bubuk 3 bungkus seharga 3.000. Jadi jumlah dari modal awal bahan baku adalah 58.000. Bahan tambahan. Keju 1 bungkus 15.000, meses 1 bungkus 7.000, kacang tanah setengah kilo 5.000, susu kental manis 1 bungkus 36.000. Dan gas LPG 2 kilo 2 tabung seharga 40.000. Jadi jumlah bahan tambahan adalah 76.000. Jumlah total bahan baku dan bahan tambahan adalah 134.000. Harga jual 10.000 dikali 40 porsi sama 400.000. Harga pokok produksi per unit. Harga beli baku 3.500. Harga beli bahan tambahan 2.000. Jumlahnya 5.500. Jumlah harga produksi produk 5.500 dikali 40 porsi sama dengan 220. Rencana laba rugi. Pendapatan dari penjualan 400.000, harga pokok penjualan 220.000, kemudian didapatkan laba kotor 180.000. Biaya penjualan. Biaya pembuatan brosur 25.000, biaya transportasi 30.000, biaya sewa tempat 20.000, biaya listrik dan air 10.000, biaya komunikasi 22.000, biaya lainnya 10.000. Jadi jumlah biaya penjualan adalah 117.000. Didapatkan laba bersih 180.000 dikurang 117.000 sama dengan didapatkan hasil laba bersih 63.000. Kesimpulan. Martabak manis merupakan salah satu camilan favorit yang digemari oleh banyak orang. Di beberapa daerah, ada yang menyebutnya martabak manis sebagai terang bulan. Ini karena bentuk dari martabak menyerupai bulan purnama. Martabak manis ini juga memiliki ciri khas dengan rasa yang di berbagai daerah. Salah satu contohnya adalah martabak manis Bandung dan martabak manis Bangka. Harapan kami pada bisnis plan usaha produksi makanan ringan martabak manis ini tentunya agar makanan ini terus berkembang dan akan mencapai keberhasilan nantinya. Sekian presentasi bisnis plan yang saya buat. Saya akhiri dengan Ramo Santi. Om Santi Santi Santi.